Saya waktu itu saya nggak mau sebut orang ya gitu. Intinya ya dikasih tahu bahwasannya saya nggak bakal dapat kerja gitu karena nanti bakal kalah gitu karena nanti kerja tuh ada screening kesehatan nanti karena bekas TBC gitu ya, orang bekas TBC jadi mungkin nggak bakal diterima gitu. Halo sahabat BCF, aku Rere and welcome back to FYI For Your Information Podcast. OMG, I'm so excited buat ketemu lagi sama teman-teman di rumah. Tapi sebelum itu aku mau sapa dong teman-teman di rumah. Kabarnya sekarang apa nih? Apakah sedang sehat? Apakah sedang sehat banget? Atau ternyata teman-teman itu lagi sakit nih? Nah, berbicara tentang sakit, for your information, Indonesia itu adalah salah satu negara dengan ranking kedua terbesar untuk penjangkit penyakit tuberkulosis atau yang biasa disebut dengan TBC. But don't worry guys. Jadi di sini kita akan mengupas tuntas semua tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyakit TBC, stigma-stigma masyarakat dan juga mungkin ada beberapa masyarakat yang merasa didiskriminasi nih oleh penyakit TBC. Karena di sini kita telah mengundang dua narasumber yang sangat kece, yang sangat relate dengan penyakit TBC. Ini dia Kak Cahyo sebagai penyintas TBC. Halo Kak Cahyo. Dan juga ada Kak Yulianda sebagai pendamping pasien dari tuberkulosis. Halo Kak Yuli. Selamat siang guys. Selamat siang guys. Finally kita ketemu di sini ya. Gimana nih Kak Cahyo kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Kak Cahyo dari mana? Dari rumah Jakarta Timur. Oh Jakarta Iya. Timur, cukup jauh ya ternyata bertemu di sini dan effortless banget buat ketemu sama sahabat BCF di rumah ya. Thank you banget Kak Cahyo. Nah untuk Kak Yuli sendiri? Ya, alhamdulillah baik. Saya memang kebetulan tinggal di Bogor, Mbak. Lebih jauh Lebih dong. jauh. Lebih jauh ya ternyata dari Bogor. Iya. Wah ternyata narasumber yang kita undang kali ini cukup effort banget ya teman-teman buat ketemu. So teman-teman di sini no skip, pokoknya harus pantengin sampai akhir apa sih yang dibahas sama karir yang cantik ini dan dua narasumber kita yang super kece ini gitu. Nah langsung aja mungkin ya Mbak kita mau berbincang nih tentang penyakit TBC, seputar dampak-dampaknya, apa sih diskriminasi yang biasa terjadi kepada pasien TBC, dan yang paling penting adalah stigma mitos nih Mbak. Soalnya Indonesia tuh kalau tanpa mitos tuh kayak makanan tanpa garam. Betul. Hambar gitu ya. Jadi mereka tuh lebih percaya dengan mitos daripada percaya dengan faktanya. Jadi di sini aku pengen tahu dong Mbak. Mungkin yang paling dasar nih, tuberkulosis itu sebenarnya apa sih Mbak? Iya. Jadi tuberkulosis itu adalah penyakit dari dari Mycobacterium tuberculosa yang menyerang paru dan bisa menyerang di luar paru. Oh, oke. Gitu. So, ini ternyata bakteri TB ya gitu. Karena kan Betul. nah, ini salah satu mitos nih, Mbak. Katanya tuberkulosis itu disebabkan oleh rokok lah, oleh keturunan lah. Padahal sebenarnya yang faktanya itu TBC itu adalah disebabkan oleh apa tadi, Pak? Bakteri. Iya, dari bakteri. Dari bakteri. So ini salah satu mitos yang harus teman-teman hempas gitu ya. Iya. Nah TBC itu kan pasti identik dengan paru ya Mbak. Betul. Karena beberapa teman-teman yang mungkin sekarang infected itu pasti kebanyakan mostly itu pasti terjangkit yang namanya TBC paru. Nah tapi baru aja nih Mbak Rere coba browsing ternyata TB itu bukan TBC paru doang Mbak. Nah ternyata tuh bisa menjangkit banyak organ lainnya kayak TBC mulut, TBC payudara gitu ya. Nah mungkin dari Mbak sendiri bisa nih dibuka kepada teman-teman sebenarnya jenis TBC selain TBC paru tuh apa sih? Ya, jadi jenis TBC tersendiri itu sebenarnya ada dua ya Mbak ya. Namanya ada TB laten dan TB aktif. Jadi kalau TB laten itu misalnya seseorang terkena TB itu tidak langsung aktif TB-nya karena daya tahan tubuhnya mungkin bagus sehingga dia tidak sakit TB, tetapi TB-nya sudah masuk ke dalam paru-paru ke dalam tubuh orang tersebut. Nah, kalau TB aktif, jadi TB aktif itu seseorang yang terjangkit TB kemudian menjadi TB paru. Itu tadi yang bisa menyebabkan penularan terhadap orang lain. Nah, jadi dari jenis-jenis tersebut itu memang ada beberapa TB yang namanya di ekstra paru ya, di luar paru. Iya, betul. Misalnya seperti TB tulang, TB usus, TB otak, seperti itu. Dan kalau yang menular itu memang yang ada di paru. Oke. Oh, jadi kalau misalnya kita infect TBC selain TB paru itu nggak menular berarti ya Mbak? Nggak menular, tetapi orang tersebut sudah masuk
terjangkit dengan kuman TB-nya. Oh Seperti gitu. itu. Berarti yang emang lebih menular itu adalah TBC Iya. paru Dan sendiri. pengobatannya pun tetap sama. Oh, Tetap ada pengobatannya yang 6 sama bulan, gitu ya? mungkin ada yang sampai 1 tahun. Oh Seperti gitu. itu. Oke, berarti bisa dibilang TB itu adalah apa namanya? Ya mostly-nya adalah TBC paru Betul. gitu. Nah, biasanya nih Mbak kalau misalnya seseorang yang udah terjangkit dengan TB paru atau TBC paru itu apa sih gejala-gejala yang umumnya terjadi gitu Mbak? Oke. Jadi sebenarnya gejala umum yang terjadi itu biasanya pasien tersebut itu batuk lebih dari 2 minggu. Oh oke. Kemudian kehilangan berat badan yang cukup drastis. Dan misalnya keringat malam ya tanpa melakukan aktivitas. Nah. Dan itu biasanya kita memberikan penyuluhan terhadap masyarakat untuk segera ke puskesmas untuk memeriksakan dahak ataupun dengan ronsen. Oke, tapi dari gejala-gejala yang tadi Mbak sebutin itu sebenarnya gejala umum ya Mbak? Karena Sebenarnya umum, kadang-kadang kan kita flu batuk pun seperti Iya, itu benar, ya. benar Tapi banget. ada ciri khasnya yang memang apa itu bisa- Mbak? Yang ciri banget gitu yang Itu ini tadi TBC? berat badannya itu langsung turun. Misalnya seseorang yang tadinya 50 kemudian menjadi 30 kilo. Oh wow. Turun misalnya menjadi 40 kilo. Nah Oh, itu kita oke, perlu curiga. Oh itu yang benar-benar drastis banget gitu ya Mbak? Iya, atau mungkin di sekelilingnya orang tersebut memang ada yang terkena TB juga seperti itu. Oh, Misalnya di oke, tempat kerja atau di tempat sekolah gitu, atau di tempat nongkrong dan sebagainya. Oh berarti dia tuh kayak kena TBC tiba-tiba langsung turun banget gitu ya? Iya, Dalam jangka berapa waktu tuh Mbak biasanya? itu kurang lebih ya mungkin 1 sampai 2 minggu ya, atau sampai 1 bulan. Jadi memang tergantung orangnya tersebut memang cepat nggak memeriksakan diri ke layanan seperti itu. Oke, berarti emang cukup ini ya, cukup mendadak ya? Iya, Oh betul. itu sih, jadi teman-teman perlu waspada ya. Perlu waspada. Seperti apa yang tadi Mbak Yuli bilang gitu ya, kalau misalnya tiba-tiba teman-teman dalam 1-2 minggu yang awalnya 50 kilo masih berotot gitu ya, tiba-tiba udah kurus krempeng gitu. Nah itu udah perlu teman-teman ini wanti-wanti gitu bisa Dan jadi. batuknya itu pun terus ya, batuknya tidak. Oke, berarti ya itulah salah satu gejala yang emang perlu teman-teman waspadai gitu. Jangan takut buat langsung ke Puskesmas. Nah, puskesmas paling tuh, terdekat saat itu di puskesmas. Iya benar banget. Oke, nah di sini tadi kita udah cukup tahu banyak ya tentang apa namanya apa sih itu penyakit TBC dan juga ternyata gejala-gejala yang umum terjadi itu adalah seperti itu gitu ya. Nah sekarang kita mau beralih nih ke Kak Cahyo as a penyintas survivor. Kapan lagi sih kita bisa melihat ada Gen Z yang apa namanya yang bisa berhasil survive loh di penyakit TBC, karena mostly tuh yang kita lihat itu adalah orang tua ya kalau nggak salah. Dan ternyata sekarang Kak Cahyo ini adalah bukti nyata kalau ternyata pemuda itu juga bisa kena TBC kayak gitu. Nah jadi mungkin untuk Kak Cahyo sendiri nih aku pengen dong bilang ke teman-teman, sharing gitu ya ke teman-teman gimana sih pengalamannya ketika kena penyakit TBC gitu. Baik, mungkin kalau saya pribadi terkena TBC itu pada tahun 2022. Oh oke. Dan saya juga kurang tahu pasti gitu kan dapat bakteri ini tuh dari mana gitu, karena memang iya, benar, kita kan tahu sendiri bahwa TBC ini kan berada di apa ya, tempat yang mobilitas tinggi gitu ya. Betul. Karena saya juga kadang suka pergi-pergi gitu, misal kayak pasar ataupun naik transportasi umum gitu kan, kita nggak tahu ya. Betul banget. Dan awal mulanya tuh sama seperti apa ya, gejalanya tuh seperti batuk yang berkepanjangan gitu. Saya akhirnya awal mulanya tuh saya pikir batuk biasa. Akhirnya saya beli obat di apotik gitu kan, dan udah 1 botol kok nggak ada perubahan gitu. Gejalanya tuh masih ada. Akhirnya saya pergi ke klinik lagi, gitu ya. Dan ternyata sama gitu, udah habis 1 botol juga obatnya tetap aja kayak kok nggak ada perubahan gitu. Akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, dan disitulah mulai tahu gitu bahwasannya saya terkena TBC dari ronsen dada, ronsen paru itu sama itu apa tes sputum itu Sputum, ya, sputum. Nah, Dahak. dan memang gejalanya ini seperti batuk yang berkepanjangan dan berat badan sih. Berat badan yang benar-benar turun drastis. Benar ya gitu. kata Kak Yuli tadi. Iya benar apa kata Kak Yuli tadi gitu. Oh, nah kemarin Kak Cahyo tuh infeknya tuh TBC apa? Terkena TBC paru. Paru juga. Yang 6 bulan?
9 bulan, 9 jadi bulan, ya. agak lebih lama dari ya. 6, tapi nggak sampai setahun karena emang awalnya tuh didiagnosis sama dokter itu 12 gitu. Cuman karena mungkin saya rajin minum obat gitu ya, jadi Bukan rajin, harus ya terus benar harus rutin ya. terus Rutin. gitu, benar. Bener, no skip ya. Jadi 9 bulanan lah kira-kira seperti itu. Oh oke. Nah dari masa-masanya Kak Cahyo buat survive gitu kan pasti kan berat banget ya, berat Betul, banget. Apalagi harus menangkal segala stigma dan juga diskriminasi yang Yap. lu sakit TBC nih, lu jangan deket-deket gua gitu. Biasanya kayak gitu kan. Nah apa sih Kak hal yang paling berat gitu ya ketika Kakak menjalani pengobatan, kayak stigma ataupun perilaku dari masyarakat seperti apa sih yang paling berat, atau dari kakaknya sendiri mungkin ada ngerasa berat gitu? Yang pasti sih stigma dan diskriminasi dari masyarakat terdekat gitu ya, orang-orang terdekat. Oh biasanya gitu. apa tuh Kak diskriminasinya? Contohnya kayak waktu itu saya nggak mau sebut orang ya gitu, intinya ya dikasih tahu bahwasannya saya nggak bakal dapat kerja gitu karena nanti bakal kalah gitu, karena nanti kerja tuh ada screening kesehatan, nanti karena bekas TBC gitu ya, orang bekas TBC jadi mungkin nggak bakal diterima gitu. Dan juga mungkin ya itu tadi gitu, saya merasa malu juga gitu ya mendapatkan penyakit seperti ini gitu. Don't shy. Iya. Nah nih Kak Cahyo, dalam masa-masa berat yang tadi kakak lakukan gitu ya, apa sih yang buat kakak itu terus bertahan dan selalu mungkin di dalam hatinya pokoknya gue mau sembuh, pokoknya gue bukan mau lagi, harus sembuh gitu. Apa sih yang memotivasi itu gitu? Ya karena saya juga masih punya mimpi ya ke depannya gitu, mau melanjutkan lagi kehidupannya. Masa depan. Iya masa depan betul sekali. Berapa umurnya gitu. Kak kalau boleh tahu? Aduh berapa ya? 21. Wow masih muda banget. Muda banget gitu. Seumuran dong kita. Iya. Dan waktu itu kan pas terkena TBC kan diisolasi ya sendiri gitu, dan di situ saya mendapatkan tekanan gitu, pressure gitu dari mental sendiri Di gitu isolasinya kan. di mana, Mas? Di rumah sendiri, di atas, lantai atas Oh, kebetulan iya, di rumah. seperti itu. Gitu. Jadi waktu itu saya tuh cuman menghabiskan waktu sendiri gitu, tapi saya punya hobi gitu, istilahnya gambar, jadi saya suka gitu menggambar gitu, jadi itu dapat mengurangi rasa cemas saya ataupun rasa tekanan batin saya seperti itu. Kanan batin. Iya. Itu gambarnya kalau dikumpulin bisa bikin pameran nggak Kak? Aduh. Enggak ya gitu ya. Oke, sekarang ya kita bisa tahu lah ternyata masa-masa yang dijalani Kak Cahyo selama survive itu adalah cukup berat gitu ya teman-teman, dan mungkin gak semua orang bisa gitu ya. Mungkin ada yang tengah jalan dia pasrah gitu, dan mungkin ada juga beberapa yang sampai melakukan bunuh diri gitu ya, saking gak kuatnya sama tekanan dan juga apa. Ya aku boleh nambahin juga Oh, ya. boleh, aku boleh. saya juga masih ingat gitu ya. Waktu itu saya pas kena TBC itu harus diumpet-umpetin gitu. Nggak boleh dikasih tahu sama orang lain gitu, sama. Even tetangga. Iya benar benar banget gitu kan. Bahkan keluarga tuh bilang nggak usah ngomong-ngomong gitu, Oh, ya diam-diam aja gitu. Jadi benar-benar merasa kayak ini tuh penyakit yang aib gitu ya. Benar-benar. Saya baru ingat gitu dapat. Padahal bukan aib loh sebenarnya ya. Nah inilah salah satu yang emang harus teman-teman tanamkan di awal, kalau TBC itu bukan aib loh, karena TBC itu bisa sembuh, ini buktinya gitu ya kan. Ada, dan bukan Kak Cahyo doang, pasti banyak banget. benar. Kalau nggak salah Kak Yuli juga tadi Iya, sempat saya cerita. juga penyintas. Nah, Cuma saya kan? penyintasnya TBRO. Oh Jadi itu, yang asisten obat yang 2 tahun. nah itu lebih jauh lebih lama lama dan lebih keras lagi gitu ya perjuangannya gitu. Jadi don't worry teman-teman, karena ya walaupun teman-teman di rumah mungkin ada yang menonton nih adalah pasien TBC juga gitu ya. Jadi ini adalah salah satu yang bisa kalian jadikan apa ya, seperti acuan gitu, dan ternyata TB itu bisa sembuh kayak gitu. Nah sekarang aku mau tanya lagi nih ke Kak Yuli gitu Ya, kan, siap. sebagai pendamping atau dari perkumpulan apa tadi Kak? PPTI? PPT itu Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia. Nah itu kakak sebagai apa kalau boleh tahu? Saat ini saya menjadi manajer kasus di Rumah Sakit Persahabatan. Kebetulan Rumah Sakit Persahabatan ini tuh dulu tempat saya berobat ya. Oh oke. Setelah sembuh saya bergabung dan menjadi pendamping pasien di sana. Oke, jadi dari yang penyintas sekarang Iya, menjadi survivor di sana. menjadi pendamping juga Iya, bahkan ya. pendamping pasien. Wow, ini very apa ya, sangat
thank you sekali gitu loh Iya. kepada teman-teman di rumah gitu ya. Nah mungkin untuk PPTI sendiri, iya kalau nggak salah ya. Iya, tadi ya. betul. Nah PPTI sendiri itu adalah lembaga. Apa sih sebenarnya dukungan yang diberikan secara mungkin secara psikologinya atau secara medisnya gitu? Iya. Apa sih? Ya, mungkin kalau dari psikologinya ya, kalau dari psikososialnya itu kita memberikan dukungan pendampingan, baik berupa mungkin motivasi, edukasi, dan informasi. Jadi penyebaran informasi TB yang betul ya, yang di masyarakat. Kadang-kadang kan masyarakat awam itu kan taunya misalnya jangan pakai piring pirantinya orang TB nih, misalnya seperti gelas gitu kan. Benar. Itu udah salah atau banget. menular gitu. Sebetulnya enggak, kalau sudah dicuci dengan air bersih, piranti makan kita itu aman ya sebetulnya. betul Terus juga kan banyak berkembang informasi kalau TB itu turunan ya kan. Iya itu yang Tanjakan. Turunan. turunan Terus tanjakan. kemudian juga ada apa namanya kiriman lah gitu ya. Ya Sebetulnya ampun. kalau memang pasien tersebut sampai batuk darah, nah itu berarti TB-nya itu sudah parah dan memang harus segera diobati seperti itu. Oke. Ya itu mungkin dukungannya seperti itu, Mbak. Oke. Kalau secara medis tadi? Kalau secara medis tadi ya mungkin dengan bantuan dari tenaga medis juga ya. Oke. Dan PPT juga mengobati pasien-pasien TB, baik yang TB SO tadi yang seperti Mas Yahyo dan TB RO. Oke. Itu biasanya untuk medis sendiri apakah langsung yang turun dalam memberikan obat segala macam gitu? Iya, kalau untuk memberikan obat tidak ya, tapi kita secara pendampingan dari awal dia terdiagnosis sampai dia mendapatkan pengobatan dan sembuh kita dampingi. Nah itu biasanya pasiennya yang datang ke PPTI-nya? Iya, kelayanan. Oh oke. Untuk seperti halnya pasien-pasien yang di persahabatan, yang di beberapa rumah sakit di Jakarta, itu mengambil obat seminggu sekali ya untuk yang RO-nya. Kemudian nanti ada masa kontrolnya setiap bulan. Oh oke. Berarti teman-teman pasien TBC-nya yang datang gitu ya? Iya, pelayanan untuk ngambil obat. Ada nggak kayak pernah dari PPTI-nya yang buat cari gimana sih teman-teman yang pasien TBC buat didampingi gitu? Sebetulnya kan di lapangan sendiri namanya ada kader ya. Nah, kader itu biasanya yang membantu pasien kami gitu untuk melacak misalnya keberadaan pasien-pasien TB ini gitu, termasuk bagaimana kondisi rumah, ventilasi udara dan bagaimana keluarga pasien tersebut. Takut ada yang terkena juga gitu. Oh oke. Nah untuk seperti yang tadi Rere bilang gitu ya, mungkin yang menonton sekarang tuh juga ada pasien TBC gitu. Boleh nggak sih Mbak kasih semangat atau juga kata-kata motivasi gitu buat teman-teman yang saat ini lagi berjuang nih Mbak? Iya, oke. Ya baik, pengobatan TB sendiri itu sebenarnya mudah dan murah asal pasiennya tersebut patuh minum obatnya gitu ya. Tetapi kalau pasien tersebut tidak patuh, sering bolong-bolong minum obatnya, itu nanti akan berakibat fatal dan menjadi resisten atau kebal. Nah kalau sudah kebal itu pasien tersebut itu nanti akan sulit diobati. Jadi kumannya semakin bandel, terus treatment pengobatannya pun akan memakan waktu yang lama ya. Mungkin kalau sekarang memang ada pengobatan BIPAL ya, pengobatan 6 bulan untuk resisten obat. Tapi ini belum bisa diberikan kepada semua, tergantung dari kriteria pasien-pasien yang bisa diberikan seperti itu. Dan memang yang paling penting adalah bagaimana masyarakat sendiri perlu menjaga daya tahan tubuh, perilaku hidup sehat dan bersih, rajin mencuci tangan. Kalau misalnya kita batuk nih untuk pasien TB, saya tekankan bahwa untuk menjaga etikanya, misalnya ditutup, terus kemudian pakai masker, jangan sampai buang dak sembarangan ya Mas betul. Karena itu sangat bahaya sekali. Kadang-kadang kan kita di luar itu kan dilihat di transportasi umum gitu ya. Kayak tadi saya sempat melihat tuh pas saya turun dari kereta kok ada yang buang dak sembarangan gitu. Itu bahaya banget itu. Kita nggak tahu ternyata kalau itu kuman TB itu menyebar kan. Oh iya. Iya itu. Nah makanya itu mesti kita mesti ingat bahwa aware gitu dari ya. Kita ya, dimulai dari kita agar kita tidak menularkan kepada orang lain tidak tertular oleh kita. Oke. Nah tadi kan Mbak juga sempat bilang seperti yang tadi Rere juga bilang itu berarti no skip ya obatnya ya, tiap hari harus betul. Dan itu kalau nggak salah ya kalau misalnya kita skip 1 hari aja itu ngulang dari satu lagi gitu ya. Iya, dan nanti posisi paru-parunya malah bolongnya malah lesinya menyebar luas. Jadi nanti itu bakalan susah lagi diobati. Oke, jadi itu harus patuh.
Jadi dalam satu hari tuh berapa kali minum obat? Kan kalau kita sakit biasa 3 kali ya. Nah, kalau TB itu gimana? Kalau untuk TB itu sekali waktu ya, Ya minum sekali obat. waktu dan sebelum makan. Nah, kalau untuk yang TB-nya sendiri ini sebelum makan. Itu jam berapa kira-kira? Ya pagi sih kira-kira, Pagi karena kan sebelum sarapan juga gitu. Nah, kalau untuk TBC-RO-nya setelah makan, setelah perutnya terisi karena obatnya banyak kan. Oh, ada berapa obat emangnya? Waktu itu sih sempat dalam 2 tahap, yaitu ada yang warnanya obat merah sama Merah, yang kuning, sampai kuning gitu. Dan itu mungkin ada obat TB-nya sendiri itu sama obat multivitamin. Iya, vitamin. Iya, vitamin. Ya, kalau di TBRO-nya sendiri itu bisa sampai 15 atau 20 butir sehari. Wow. Dulu bahkan zaman saya tuh suntik, Mbak. Ada suntik, saya tuh dulu disuntik selama 9 bulan. Ya ampun, setiap Sekarang hari. sekarang suntik sudah ditiadakan, kemudian diganti obat oral. Untungnya sekarang kesehatan udah semakin canggih ya. Betul. Jadi Tadi kembali lagi ada obat BPL yang 6 bulan, tapi memang itu belum bisa diberikan secara keseluruhan ya, karena kita ada kriteria-kriteria tertentu. oh oke. Nah tadi Mbak bilang kalau misalnya ada kader-kader gitu ya yang menemukan apa namanya kasus-kasus TBC di masyarakat. Mungkin ada juga nih teman-teman yang sekarang ternyata ada nih lembaga PPTI yang bisa mendampingi dia, mensupport dia gitu. Nah mungkin dari Mbak mungkin boleh ngasih alamat ataupun hotline mungkin ya, biar teman-teman di rumah itu bisa ngehubungi apa namanya PPTI-nya sendiri gitu. Kalau alamatnya sendiri PPT itu ada di Jalan Kebayoran Lama Jakarta Selatan ya. Oh oke. Nanti akan ada di Akan sini ya. ada, Iya. Iya. Nah sekarang kita mau ke Kak Cahyo lagi nih. Kita akan ini gitu ya. Nah dari Kak Cahyo sendiri sebenarnya apa sih yang mau Kakak sampaikan buat teman-teman yang sedang berjuang sekarang gitu, ataupun teman-teman yang mendapati kalau keluarga atau sahabat atau bahkan pacarnya gitu ya yang kena TBC mungkin Kak? Ya mungkin intinya kita harus kuat ya gitu, meskipun di awal kita mendapatkan tekanan gitu ya, dan juga mungkin shock berat gitu karena Benar. ketahuan dapat TBC gitu kan. Tapi kita harus selalu kuat dan percaya bahwa kita tuh bisa sembuh gitu, karena Benar kan. dan juga mungkin kolaborasi terhadap masyarakat juga ya gitu, karena terkadang kan masyarakat ya seperti yang tadi saya bilang juga dan Kak Yuli bilang gitu ya, bahwa Benar. masyarakat ini masih apa ya punya stigma yang buruk gitu terhadap TBC, sehingga kita harus sama-sama berkolaborasi gitu, memberikan support, memberikan masukan gitu, dan juga mengajak pasien TBC juga gitu untuk langsung gitu ya pergi ke tempat rumah sakit terdekat gitu untuk pengecekan dan lain sebagainya. Betul, jangan takut dan jangan malu sebenarnya gitu. Karena TBC itu bukan suatu hal penyakit yang harus ditutup-tutupi lagi gitu ya, karena udah umum banget. Bahkan di Indonesia tuh juga ada tagline harus eliminasi TBC 2030 gitu ya. Jadi stop TBC, apa gimana tuh jargonnya Kak? Stop Tos TBC. TBC. Oh, tos TBC gitu ya, tos Bukan obati sampai sembuh. Nah, benar banget. Oke, nggak terasa teman-teman kita udah berada di akhir sesi dari podcast FYI ini. Aduh sebenarnya kita pengen ngobrol banyak, tapi nanti di belakang aja kali ya. Atau mungkin nih teman-teman yang emang pengen sharing ke Kak Cahyo, boleh banget, nanti kita akan sertakan kontak Kak Cahyo yang dihubungi gitu, dan juga Kak Yuli as a PPTI gitu ya. Jadi biar teman-teman di rumah itu tidak lagi ngerasa sendirian, karena pasti gitu feeling lonely ya, karena kayak udah tahu TBC jadinya berpisah dari masyarakat gitu, nggak mau berteman dan segala macam, padahal enggak loh gitu. Jadi dan teman-teman di rumah juga kalau tahu temannya ada TBC janganlah ya dijauhi banget gitu ya, langsung kayak ih lu sana, lu jangan deket-deket gitu, enggak mau, janganlah kayak gitu. Oke teman-teman, thank you buat kurang lebih 30 menit ya, berapa menit nih kita? Enggak ngitung, kayaknya udah lama banget gitu ya. Saking serunya ya gitu. Sampai 2 hari enggak nih? Enggak gitu ya. Nah jadi untuk TBC sendiri itu adalah penyakit yang emang disebabkan oleh bakteri gitu ya. Jangan lagi ada stigma-stigma kalau dari rokok, dari keturunan segala macam, enggak, TBC itu tidak menurun gitu. Dan sekarang juga ada pengobatan terbaru tuh untuk TBC-RO gitu ya, ada yang namanya Bipal M kalau nggak salah ya. Jadi kalau dulunya kita harus perlu suntik dan juga minum selama 1 tahun 2 tahun, tapi sekarang udah dipadatin lagi, semakin canggih lagi menjadi 6 bulan gitu. Dan juga jangan worry buat teman-teman di rumah, apapun itu, walaupun sekarang teman-teman udah ada gejala TBC ataupun ya udah infected positif sebagai penyakit TBC, jangan takut lagi, langsung aja pergi ke rumah sakit, minum obat tiap hari dan yakin
pasti sembuh kayak gitu. Betul. Oke, terima kasih untuk Kak Cahyo dan Sama-sama. juga Kak Yulianda. Sama-sama. Thank you, nanti kita bisa ketemu lagi ya mungkin di segmen-segmen berikutnya gitu ya. Oke guys, thank you for watching. Aku Rere dan jangan lupa like, komen dan juga subscribe untuk Bakri Center Foundation. Thank you, see you. Thank you. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Makasih Kak. Tangan panjang.